Selain sulitnya masalah pengairan, di musim kemarau ini para petani juga dihantui masalah hama, seperti yang dialami petani di Kabupaten Cirebon, yang harus rela mengeluarkan biaya lebih untuk menangkal serangan hama wareng. Belasan hektar tanaman padi di Desa Gegisi Kulon, Kecamatan Gegisi, Kabupaten Cirebon, yang seminggu lagi akan panen mendadak mati. Hama wareng telah menggerogoti tanaman padi hingga kering. Akibat curah hujan tinggi, puluhan hektar tanaman cabai di Jember terserang penyakit dan rusak. Petani pun terancam gagal panen. Puluhan hektar tanaman cabai milik petani di Jember rusak terserang penyakit cacar buah. Penyakit tersebut membuat tanaman kering, layu, dan daunnya berubah menjadi coklat kehitaman. Dampak musim kemarau basah yang berlangsung saat ini membuat tanaman buah tomat di Kabupaten Madiun rusak akibat serangan hama pengganggu tanaman. Akibatnya hasil panen petani pun turun. Kemarau basah yang terus berlangsung membuat tanaman tomat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menjadi rusak. Sebab organisme pengganggu tanaman berkembang pesat menyerang tanaman hortikultura seperti salah satunya tanaman tomat. Halo Sobat Pertanian, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, hingga kini para petani masih menghadapi berbagai hambatan dalam proses budidaya, terutama terkait identifikasi serta penanganan penyakit tanaman secara cepat dan tepat. Hal ini menjadi masalah serius karena penyakit tanaman yang tidak terdeteksi sejak dini dapat menimbulkan kerusakan luas, menurunkan produktivitas pertanian, dan berimbas langsung pada pendapatan petani. Beberapa jenis penyakit yang umum menyerang tanaman padi antara lain hawardhan bakteri, tungro, bercak coklat atau brown spot, dan bas. Pada tanaman cabai, penyakit yang sering ditemukan adalah Fusarium, bercak daun, dan virus kuning. Sedangkan pada tanaman tomat, penyakit yang kerap muncul di antaranya bercak coklat, busuk daun, dan keriting daun. Berbagai jenis penyakit ini memiliki ciri visual yang khas pada daun atau bagian tanaman lainnya. Namun, karena keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap informasi teknis, sebagian besar petani mengalami kesulitan untuk melakukan diagnosis secara tepat. Kondisi tersebut diperparah oleh kurangnya akses terhadap layanan penyuluhan, tenaga ahli pertanian, dan sarana teknologi yang memadai di pedesaan. Alhasil, deteksi terhadap penyakit tanaman seringkali dilakukan secara manual dan berdasarkan pengalaman semata yang tidak selalu akurat. Ketika penyakit tidak teridentifikasi dengan benar atau terlambat ditangani, kerusakan yang terjadi bisa meluas, menyebabkan gagal panen, dan berdampak pada kerugian ekonomi yang besar bagi petani. Di sisi lain, artificial intelligence atau AI digunakan untuk mengidentifikasi penyakit melalui pengenalan citra dan pola, menggunakan YOLO V8 dengan transfer learning. Sistem ini memanfaatkan teknologi aplikasi di mana pengguna hanya perlu memotret tanaman yang terinfeksi penyakit dan mengunggahnya ke aplikasi. Gambar tersebut kemudian akan diproses menggunakan model transfer learning yang berjalan di PC atau komputer. Dengan dataset yang telah ditraining sebelumnya, proses ini akan menghasilkan identifikasi jenis penyakit pada tanaman yang ada dalam foto. Hasil analisis ini kemudian akan dikirimkan kembali ke aplikasi sehingga pengguna dapat langsung melihat informasi mengenai jenis penyakit yang menyerang tanaman tersebut melalui tampilan aplikasi. Dengan cara ini, pengguna dapat dengan mudah mengetahui penyakit serta aplikasi dengan memberikan cara perawatan tanaman seperti padi, cabai, dan tomat, memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi secara tepat waktu. Oleh karena itu, kami tim Greenova dari Politeknik Negeri Madiun menciptakan sebuah inovasi dengan judul Sistem Identifikasi dan Perawatan Penyakit Tanaman Padi, Cabai, dan Tomat berbasis YOLO V8 dan Transfer Learning untuk transformasi pertanian cerdas.
Yang menjadi kemuktahiran Iptek adalah pengembangan AI yang berbasis YOLO V8 dan digabungkan dengan metode transfer learning. Untuk meningkatkan keakuratan deteksi penyakit, perkembangan teknologi modern memberikan berbagai solusi inovatif dalam mendukung efisiensi dan produktivitas di sektor pertanian. Teknologi terkini di bidang artificial intelligence atau AI, khususnya dalam computer vision dan deep learning, untuk mendukung transformasi pertanian menuju sistem yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Teknologi utama yang digunakan adalah algoritma YOLO V8 dan transfer learning. Kami dari Politeknik Negeri Madiun dari program studi teknik komputer kontrol yang dibimbing oleh Bapak Dirvi Eko Juliando Sudirman SPDMT, dan inilah tim Greenova. Olivia Rinda Anggraini, Ketua Tim dengan tupoksi Koordinator Laporan dan Pembuatan Aplikasi, Haris Wicaksono sebagai anggota 1 dengan tupoksi melakukan survei kepada masyarakat umum dan dinas terkait serta meminta pendapat mengenai alat yang telah dibuat. Jutvindi Marcelina Kirana sebagai anggota 2 dengan tupoksi Koordinator Perancangan Alat dan Pembuatan Mekanik Hardware. Kami melakukan survei langsung di Desa Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di sini kami melakukan wawancara kepada petani. Baik, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Olivia Rinda Anggraini dari Politeknik Negeri Madiun. Sebelum di Bapak siapa? Saya Supriyono. Pak Supriyono. Baik, untuk di sini saya akan bertanya Pak terkait kendala saat menanam tanaman cabai dan juga tomat begitu. Yang pertama cabai ya. Iya, cabai Bapak. Cabai kendalane gajinen napa pertumbuhane pupuse keriting ngoten niku lho. Oh iya, Nah, siap. niku pengendaliane nggih sulit niku. Oh, pengendaliannya sulit. Sulitnya itu musiman. Kalau musim kemarau itu pertumbuhannya agak sulit. Oh, baik. Nggak bisa baik atau subur. Iya. Baiknya itu di musim kemarau hujan, musim rendeng. Iya. Kalau untuk tomat sendiri bagaimana, Bapak? Kalau tomat itu bacinen. Oh, gitu. Nah, kalau tomat itu kendalanya bacinen. Kalau di musim kemarau ya juga sulit. Oh, gitu. Ya agak ya musim hujan baiknya itu. Oh, baik. Musim hujan itu bisa baik. Baik Bapak, mungkin terima kasih banyak Bapak. Mungkin nanti dari kami akan memberikan solusi Bapak dari solusinya nanti kami mempunyai aplikasi nanti di mana nantinya itu akan memberikan solusi terkait penyakit pada tanaman tersebut begitu Bapak. Mungkin nanti Bapak berkenan untuk kita demonstrasikan untuk alatnya tersebut. Alat ya. Iya. Alatnya itu pakai semprot. Iya, nanti dari kita Bapak kita juga ada alatnya begitu. Perkenalkan Pak, saya Haris Saksono dari Politeknik Negeri Madiun. Dengan Bapak namanya? Udin Mawon. Oke Pak, di sini saya mau tanya, kendala saat proses penanaman padi atau perkembangan padi itu gimana ya? Nggih, padi niku kan normalnya ditanamnya itu wenihnya itu ditanam pas musim kemarau 3 ngeten iki nggih. Dados umpami nek rendeng bibar niki kan rendeng nggih. Rendeng ngoten niku nggih susah. Soalnya nopo enten nopo hama terus wereng ngoten niku bercak tungru terus nopo melih ngoten niku wereng. Ngoten niku dados kendala. Umpami ngoten niku terkendala ngoten niku nggih akibatnya nggih gagal panen ngoten niku. Oke Pak, di sini saya akan memperkenalkan aplikasi yang bakal memberitahukan penyakit dan cara mengatasinya. Oke? Mari kita demokan. Selain melakukan wawancara, kami juga melakukan uji coba aplikasi secara langsung dengan petani.
deteksi dan solusi perawatan pada aplikasi dapat bekerja secara real time dengan waktu deteksi rata-rata 2 detik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk identifikasi melalui galeri. Yang pertama, install aplikasi Pacato pada smartphone. Kedua, buka aplikasi Pacato. Ketiga, klik masuk. Keempat, setelah masuk, klik menu identifikasi dari galeri. Yang kelima, klik button pilih gambar untuk memilih foto dari galeri. Yang keenam, klik button upload gambar untuk mengirim gambar ke server deteksi. Yang ketujuh, tunggu hingga hasil deteksi tampil pada halaman identifikasi dan akan muncul solusi perawatan pada tanaman yang terdeteksi. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi melalui kamera yaitu 1. Install aplikasi Pacato pada smartphone. 2. Buka aplikasi Pacato. 3. Klik masuk. 4. Setelah masuk, klik menu identifikasi dari kamera. Yang kelima, perhatikan tata cara pengambilan gambar. Yang keenam, klik button ambil gambar untuk mengambil gambar. Yang ketujuh, lalu setelah ambil gambar sesuai dengan tata cara yang tertulis. 8. Klik button upload gambar untuk mengirim gambar ke server deteksi. Yang kesembilan, tunggu hingga hasil deteksi tampil pada halaman identifikasi dan akan muncul solusi perawatan yang terdeteksi penyakit. Ada pula button daftar penyakit yang berisikan visualisasi gambar penyakit pada tanaman padi, cabai, dan tomat, serta solusi untuk perawatan tanaman. Dalam proses perancangan aplikasi, kami menggunakan Android Studio yang menggunakan bahasa pemrograman Dart. API atau Application Programming Interface adalah kumpulan aturan, protokol, dan alat yang memungkinkan berbagai perangkat lunak dan aplikasi berkomunikasi. API, khususnya REST API, berfungsi sebagai penghubung utama antara server dan aplikasi Android yang dikembangkan menggunakan Android Studio. Dengan menggunakan API, aplikasi Android dapat melakukan berbagai operasi seperti mengambil data, mengirim data, memperbarui, atau menghapus data di server tanpa langsung mengakses database server. Manfaat yang kami harapkan dari pembuatan alat ini yaitu yang pertama dapat membantu pengguna dalam mendeteksi penyakit pada tanaman padi, cabai, dan tomat. Yang kedua, membantu meningkatkan hasil panen tanaman padi, cabai, dan tomat dengan cara memberikan informasi penyakit dan solusi yang akurat dan cepat dari alat hasil IDEC 7 ini. Yang ketiga, dapat diterapkan dan diproduksi menjadi sebuah produk perangkat portable yang bisa digunakan petani secara umum. Serta tujuan yang akan kami hasilkan dari pembuatan alat ini yaitu yang pertama, alat portable yang dapat mendeteksi jenis penyakit tanaman padi, cabai, dan tomat. Yang kedua, memudahkan petani dalam mengidentifikasi jenis penyakit padi, cabai, dan tomat. Yang ketiga, menerapkan kemajuan teknologi Artificial Intelligence atau AI sebagai bentuk transformasi pertanian cerdas dalam bidang budidaya tanaman padi. Sistem deteksi yang berbasis AI ini mampu berkontribusi untuk membantu petani dalam mengidentifikasi dan memberikan saran untuk penanganan penyakit pada tanaman, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dari petani. Sistem ini menggunakan YOLO V8 yang dilatih dengan data lokal sehingga menghasilkan AI yang relevan, mandiri, dan tidak bergantung pada teknologi luar negeri dan dapat dimasukkan ke dalam HKI. Model dan metode AI ini dapat dipublikasikan di jurnal bereputasi serta menjadi referensi untuk riset lanjutan di bidang AI, pertanian, dan computer vision. Aplikasi ini mendukung pertanian cerdas berbasis AI dan data serta mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan.